Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Sela Good ya. Pastinya di rubrik kita Tanya Dong Dok. Luar biasa dan pastinya di kesempatan kali ini kita akan bersama ya seorang dokter yang pastinya akan membahas. Nah, yang masih familiar ya di telinga sahabat Lagorejo pastinya kanker prostat ya, pastinya bersama Dr. Ardi Santoso SPU, spesialis bedah urologi. Selamat siang Dok. Selamat siang. Sehat Dok ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Dan pastinya juga untuk teman-teman semua jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa ya. Sekali lagi untuk sahabat Lagorejo dimanapun kalian berada, pokoknya kita akan menjawab banyak pertanyaan nanti ya seputar mitos atau fakta juga seputar kanker prostat pastinya bersama Dr. Ardi Santoso SPU. Oke, dan jangan lupa untuk jadwal Dr. Ardi Santoso ini setiap hari Selasa ya Dok ya. Selasa, Kamis dan juga Jumat. Jangan lupa di lokasinya ada di Gedung Katelia lantai 1 ya. Sekali lagi untuk jadwal Dr. Ardi Santoso itu ada di hari Selasa, Kamis, Jumat dan di Gedung Katelia lantai 1. Oke, di segmen yang pertama dokter, waduh kita bahas, ini kan saya orang awam juga Dok ya. Betul. Sering dengar yang namanya kanker prostat, tapi masih awam dengan namanya layanan yang ada di klinik bedah urologi ya Dok ya. Sebenarnya apa Dok layanan yang ada di klinik bedah urologi itu Dok? Iya, sebetulnya bedah urologi ini memang cukup luas, Ya. banyak ya. Orang juga sudah cukup familiar dengan urologi sebetulnya, karena sehari-hari terutama di Indonesia ini kasus-kasus urologi memang sangat banyak khas negara tropik. Misalnya batu saluran kencing, ya di mana-mana orang pasti tahu di Indonesia pasti banyak batu saluran kencing, termasuk itu dari ginjal sampai ke penis. Ginjal sampai ke penis Dok ya? Ya, sama saluran kencing wanita. Itu bidangnya dari urologi. Urologi. Dan terutama yang sangat terkenal saat ini adalah yang karena usia laki-laki makin tua ya, prostat lah yang paling terkenal. Prostat Ya. Dok ya. Oke. Dan mungkin biasanya pasien dengan keluhan apa sih Dok yang mungkin datang ke klinik dokter sendiri Dok? Paling banyak Dok ini Dok? Ya, paling banyak memang laki-laki usia tua adalah prostat yang sering datang. Ya. Untuk perbandingan berarti memang lebih banyak dialami oleh pria Dok ya? Iya, prostat memang hanya ada di pria, perempuan nggak ada. Oke. Kalau yang mix artinya wanita itu batu yang paling banyak. Batu. Jadi ya Dok ya? laki dan perempuan batu saluran kencing yang cukup banyak. Oke, jadi memang dialami oleh pria saja Dok ya? Ya. Dan untuk mixnya kalau cewek itu di batu biasanya Dok ya? Ya. Kalau secara harfiah nih bisa. Ini pengertian kanker prostat sendiri itu apa sih Dok? Kanker prostat ini adalah kanker yang mengenai kelenjar prostat. Oke. Di mana kelenjar prostat ini sebetulnya adalah kelenjar normal yang ada pada setiap laki-laki. Dan kelenjar ini berfungsi untuk memberi makanan kepada sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki. Jadi ya cairan mani yang keluar itu banyak adalah susunannya dari prostat. Itu untuk membawa sperma. Ya. Mungkin sahabat Lagorejo belum banyak tahu bahwa prostat itu ada persis di bawah kandung kemih lokasinya. Ada persis di bawah kandung kemih ya Dok ya? Ya. Oke. Jadi dia di bawah itu fungsinya tadi itu berpengaruh terhadap kesuburan laki-laki juga. Ya. Memberi makan sperma-sperma ini Dok Sperma ya? yang akan berlayar menuju ke rahim itu. Iya berlayar biar warak gitu, biar kuat, biar strong, biar spermanya juga bagus ya Dok ya? Itu supaya kualitas anaknya nanti menjadi lebih baik. Oke, betul ya. Jadi pengertian kanker prostat juga seperti itu ya Dok ya? Dan untuk mungkin Dok ya, kita juga banyak mengetahui gejala awal untuk mendeteksi seorang mengidap kanker prostat sendiri secara visualnya apa sih Dok? Nah, sayangnya kadang kankernya ini tidak bergejala. Ya, kecuali kalau ada pembesaran prostatnya sendiri. Normalnya prostat itu adalah 20 gram sebesar biji kemiri. Tetapi kalau mengalami pembesaran dia akan menjadi lebih besar, bisa sampai ke
seperti bola tenis ya, sampai sebesar itu. Jadi kalau sudah membesar itu biasanya baru menimbulkan gangguan. Misalnya kencing malam hari yang sering, kemudian kencing harus mengejan, kemudian seringnya buang air kecil dok ya? Iya, sering buang air kalau kecil. anyang-anyangan beda dok itu ya? Beda, beda. beda lagi ya. Iya. Ya. Jadi antara lain itu ya, jadi mengejan, kemudian kencing menetes, kencing lebih sering, terutama malam hari, ya itu kemudian pancarannya menjadi lemah. Kita tahu kalau laki-laki biasanya kalau di toilet itu kan bisa berdiri langsung keluar. Betul. Ya. Kalau dengan gangguan pembesaran prostat itu dia kan kadang-kadang menetes. Menetes dulu dok ya? Ya. Jadi nanti kalau lihat di tempat kencing massal itu, kalau ada laki-laki tua yang kencingnya dipempet-pempetkan ke toiletnya itu, nah itu biasanya sudah kena prostat. Waduh, juga. Ini info terbaru juga nih. Biasanya kita kan sering kencing massal loh, ya, di mall atau di tempat fasilitas umum itu kan. Yeah. Jarang ngematke ya. Ternyata banyak juga ya bapak-bapak kayak gitu. Saya juga pernah lihat loh dok, yang betul-betul di gebek, digerak-gerakin gitu ya. Dan ternyata itu juga adalah gejala prostat dok ya. Jadi sampai dia menetes seperti itu. Yeah. Tapi kenapa dialami orang dengan usia yang sudah lanjut dok? Yeah. Anak muda berpotensi nggak sih dok kena? Tidak, kalau untuk prostat sendiri biasanya memang munculnya sekitar umur 55 ke atas. Jadi memang usia-usia yang cukup tua. Ya. Nah, nanti mulai bergejala berat itu kalau sudah sekitar 65 ke atas, 70, 80 itu gejalanya makin berat, makin nyata. Gitu. Jadi di atas 55 tahun ya. Dan mungkin anak muda juga perlu khawatir nggak sih dok untuk sejak dini gitu menjaga prostat sendiri dok? Sebetulnya menjaga diri sangat penting karena ada juga penyebab yang menyebabkan kanker prostat itu munculnya sejak dini. Artinya kalau kebersihan kita sendiri tidak bagus, contohnya kita gonta-ganti pasangan dan gonta-ganti pasangan yang ternyata mungkin mengandung penyakit, infeksi. Itu dapat menyebabkan bisa, karena nantinya akan menyebabkan infeksi pada prostat. Infeksi prostat yang kronis bisa menimbulkan kanker pada prostat itu sendiri. Hati-hati ya sahabat Logorejo ya, canom ya. Ya, makanya harus dengan setia dengan pasangannya ya kan, karena bisa berpengaruh berpotensi terkena prostat sejak dini mungkin karena itu tadi ya dok ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok, mungkin di segmen ini ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang beresiko terkena kanker prostat itu apa saja dok? Tapi nanti dijawab ya dok ya. Habis ini kita akan jawab ya, mitos atau fakta pastinya luar biasa bersama Dr. Ardi Santoso SPU. Kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikutnya, tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok. Kita Tanya Dong Dok bersama saya Sheila Good, pastinya bersama Dr. Ardi Santoso SPU ya dok ya. Kita masih membahas dok seputar kanker prostat. Wah, tapi ini agak seru karena kita akan membahas yang namanya mitos atau fakta. Dan setelah saya berikan pertanyaan, dokter hanya menjawab mitos atau fakta. Satu aja dok, kalau nggak mitos fakta gitu dok ya. Dan apa ya nih ya, bentar dulu. Nah ini nih ya, jadi banyak sekali ya di masyarakat tuh isu-isu yang terkuak gitu kan soal prostat ini ya. Dan salah satunya ini dok, mitos atau fakta? Di masyarakat beredar bahwa masturbasi bisa memicu kanker prostat. Mitos. Kita jawab nanti dok ya. Ya, yang buat pertanyaan sangar ya ini ya. Gak apa-apa dok, namanya anak muda dok ya. Iya, kadang kan kita suka kepo dengan banyak pertanyaan gitu kan. Apalagi kita yang masih muda ya. Untuk sahabat Logorejo, ternyata mitos ya. Untuk masturbasi bisa memicu kanker prostat. Pertanyaan kedua dok, mitos atau fakta? Konsumsi cheeseburger, kentang goreng, dan soda itu memicu kanker? Mitos. Dua mitos ya. Kita akan bahas secara detail habis ini. Pertanyaan ketiga untuk Dr. Ardi, penggunaan smartphone sampai larut malam memicu kanker prostat?
Mitos atau fakta dokter? Mitos ya. Mitos. Oke, mungkin kalau sambil gini tampelin sampai subuh gitu ya memicu ya, apalagi nempelnya di bawah mungkin Nempel ya. di bawah. Itu beda lagi ya. Perokok aktif mempunyai resiko tinggi terkena kanker prostat. Mitos atau fakta, Dok? Belum jelas gimana ya? Belum jelas. Oke, tengah-tengah abu-abu Tengah Dok ya, abu-abu antara masih mitos dan ya. fakta. Kita bahas ya. Oke, Dokter Ardi, tadi kan saya mengajukan 4 pertanyaan ya, yang dimana memang banyak sekali beredar isu-isu di masyarakat yang mungkin kiranya ini mitos apa fakta nih, bener atau enggak nih memicu kanker prostat gitu kan. Salah satunya ya adalah ini Dok, masturbasi memicu kanker prostat ya. Mitos atau fakta sih Dok? Katanya tadi mitos Dok. Mitos betul. Kenapa Dok? Iya. Karena memang betul-betul tidak ada hubungannya. Oh, nggak ada Kanker prostat hubungannya. nggak ada hubungannya. Ya. Jadi masturbasi itu sebetulnya ya, salah satunya adalah untuk mengosongkan prostat. Oh. Kandungan prostat yang memang rutin biasanya dikeluarkan. Contohnya adalah kalau kita mimpi basah. Nah ya. itu Dok, biasanya saya sering Dok Mimpi ya. basah itu kan normal saja. Normal. Ya, artinya sudah waktunya memang keluar gitu. Karena kita mungkin belum menikah ya kan, sehingga keluarnya lewat masturbasi itu atau mimpi basah itu. Oh, itu Jadi, saking penuhnya gitu akhirnya keluar dengan sendirinya lewat mimpi gitu Dok ya. Otomatis itu seperti itu bagian dari pertahanan tubuh kita seperti itu. Jadi tidak perlu takut misalnya kita mau masturbasi, kecuali tiap jam mau masturbasi ya. Nah, Itu yang berbahaya ya kan. Itu. Tapi tidak ada hubungannya antara masturbasi dengan kanker prostat terutama ya. Itu tidak apa-apa karena prostat sendiri itu tetap memproduksi cairannya. Cairan maninya itu tetap Terus ya, akan Dok, ya? diproduksi. Iya. Selama laki-laki itu hidup ya, mani pasti dia akan keluar terus. Oke. Ya, jadi prostat tidak akan habis. Ya, jadi jangan takut. Dan itu tidak menyebabkan mungkin takutnya kelenjar prostat bekerja ekstra terus ya, sehingga memicu untuk kanker. Oke. Jadi tidak ada hubungannya. Ternyata mitos ya. Kalau kita lihat untuk teman-teman yang masturbasi ya, kalau keluarnya seminggu 2 kali wajar ya kata dokter. Kalau setiap jam gitu ya dioyake ya itu aduh ya. Banyak teman-teman saya soalnya di luar sana ya. Jadi adalah mitos ya, masturbasi itu dapat mengenai gejala kanker prostat ya. Oke. Nih Dok, pertanyaan kedua Dok. Ini kan banyak banget orang-orang yang mungkin mengkonsumsi fast food gitu Dok ya. Jangan konsumsi kayak gitu, nanti bisa kanker prostat. Salah satunya mungkin cheeseburger, kentang goreng, soda. Itu bener gak sih Dok? Yang jelas faktor risiko untuk terjadi kanker prostat salah satunya adalah memakan makanan yang mengandung daging merah. Itu yang daging merah. Yang biasa terjadi ya. Itu seperti dari orang Amerika yang kita lihat kalau makan steaknya itu steak yang gede-gede dan setengah mateng. Itu kalau bahasa Jawanya mayak Dok ya, mayak banyak gitu ya. Ya. Jadi dan setengah mateng. Bahkan kadang-kadang hampir ke mentahnya ya. Jadi itulah yang menjadikan angka tertinggi di dunia adalah kanker prostat di Amerika. Amerika Dok ya? Ya. Dan orang Jepang yang biasanya makan ikan, sashimi nah, gitu itu ya, sushi. sehat, jarang biasanya terkena kanker prostat. Tapi begitu dia migrasi ke Amerika, mengikuti pola hidup orang Amerika, menjadikan angka kanker prostatnya tinggi di orang-orang Jepang itu sendiri. Jadi terjadi perubahan makanan. Pola itu gitu, tadi Dok ya. Tapi kalau kita misalnya makan ya, seperti cheeseburger, soda segala macam kan tidak juga tiap hari, atau mungkin di sini terutama ya. Betul. Di sini di Indonesia bukan makanan utama. Bukan habit kita lah Dok, bukan habit gitu kita ya. Meskipun anak-anak sekarang mulai banyak seperti itu buat sangunya itu. Tapi secara langsung hubungan itu tidak ada. Jadi yang jelas tapi makanan-makanan yang mengandung daging merah itu tadi yang paling banyak. Yang paling cenderung berpotensi ya untuk mengakibatkan kanker prostat ya. Makanya paling enak memang warteg Dok ya. Udahlah ya disyukuri aja makan warteg gitu kan. Nasi Padang yang betul-betul kayak gulai-gulai itu juga berbahaya nggak sih Dok? Ya tapi kan itu matang. Kalau kita masak itu biasanya kan matang. Beda dengan steak itu kan orang hampir mentah, setengah matang. Karena memang rasanya memang
dagingnya tuh juicy-nya itu di situ kan. Iya, Rasa, betul. ya. Untuk merasakan Jadi- juicy-nya di situ, Dok, ya. Nah, Jadi tapi pola itu- yang seperti itu ya, Dok, itu yang harus sangat berbahaya. berbahaya, ya. Oke. Daging matang lah yang lebih enak. Meskipun kalau kita makan steak, daging yang matang ya kayak empal. Jadi Nah, nggak kayak enak. empal bener, Dok. Mendingan matang kayak sate kambing, Dok, ya. Ya, Malah enak itu, pakai kecap, pakai lombok, gitu. Oh. Dok, mungkin ini, Dok, pertanyaan ketiga nih, Dok, ya. Mungkin penggunaan smartphone nih ya, menggunakan smartphone sampai larut malam itu memicu kanker prostat nggak sih, Dok? Karena mungkin menelpon atau apa ya, video call atau melihat layar terlalu berlebihan dari jamnya itu ya. berpengaruh nggak, Dok? Ya, itu memang dari sejak adanya smartphone itu mulai banyak orang yang memikirkan efek dari penggunaan itu. Ya, contohnya yang orang sekarang ini kan tidak bisa lepas dari handphone ya, Wah, iya terus dong. semuanya sampai malam tengah malam masih pakai handphone terus. Tetapi sebetulnya kalau itu radiasi yang mengarah ke arah prostatnya sih enggak. Ya. Dari penelitian memang katanya ada yang kanker otak, gitu. Tapi itu jauh dari prostatnya sendiri. Oke. Jadi tidak ada hubungannya juga itu. Jadi, Sangat jauh ya, Dok, ya? sangat jauh, mitos sih sebetulnya. Mitos. Iya. Kecuali kalau kamu charger handphone kamu taruh di bawah gitu kan. Nah, itu. Nah, yang ditempelkan. Nah, ditempelkan. Niatnya mungkin Tapi- buat angkat-angkat tuh, Dok, Ya, ya. Malah tapi itu meledos. pun sebetulnya juga nggak berpengaruh banyak. Iya. Tidak Oke. seharian dia nempel di situ juga. Ya kan? Oke. Ya. Luar biasa nih ya penjelasan dari Dr. Ardi ya. Jadi sekali lagi untuk penggunaan smartphone sampai larut malam itu mitos untuk memicu kanker prostat ya. Kecuali itu tadi ya mungkin di charger tempel bawah ya. Terus digubet-gubet ya, Dok, ya. Nah, itu kan panas ya, nanti anget ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Dok, ya. Mungkin perokok aktif itu mempunyai resiko tinggi nggak sih, Dok, untuk terkena kanker prostat ya? Kita tahu kan di rokok itu sudah tertera ya, merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Betul. Benar nggak sih, Dok? Jadi kalau perokok itu yang terutama kena adalah paru, kanker paru. Paru, itu sudah ya. jelas ya. Dan beberapa keganasan lain ya, tenggorokan segala itu yang berpengaruh. Sedikit sih memang penelitian mengenai efek rokok dan kanker prostat. Itu nggak begitu banyak. Mungkin karena yang utamanya meskipun rokok itu berpengaruh di tubuh juga selain paru-paru itu, tapi jarang orang yang perokok aktif itu terkena kanker prostat. Ya. Jadi itu pun sampai sekarang ya itu belum ada bukti yang valid untuk mengatakan bahwa perokok itu terkena kanker prostat. Oke. Kalau oke. kanker paru-paru, iya. Kalau paru Itu jelas. jawabannya iya ya, Dok, ya, Jelas, karena iya. langsung ya, Dok, ya. Langsung, ya. Dan itu nikotin juga langsung mengenai. Tapi kalau ke prostatnya sendiri sampai sekarang ya meskipun itu sedikit penelitiannya atau mungkin karena terlalu sedikit kasusnya yang juga nggak banyak penelitian mengenai itu. Oke. Jadi Sudah. mungkin bagi perokok ya masih aman sih untuk kanker Iya. prostatnya. Tapi kalau paru itu pasti, paru, Dok, iya. ya. Itu, Oke, iya. itu adalah pilihan ya untuk kalian yang memilih menjadi perokok aktif atau pasif ya. Ya. Oke. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya, pastinya bersama Dr. Ardi Santoso ya. Sekali lagi buat sahabat Logrojo dimanapun kalian berada, jangan lupa tonton sampai habis ya, karena ini ilmu banget ya. Pastinya di rubrik kita Tanya Dong, Dok. Oke, balik lagi di rubrik kita Tanya Dong, Dok. Pastinya bersama Dr. Ardi Santoso SPU ya. Saya ngeliat mana nih? Oh, ini sini ya. Khilaf ya. Oke, dan pastinya membahas tentang kanker prostat. Tadi sudah dijawab juga oleh Dr. Ardi. Mitos atau fakta, beberapa isu yang berkembang di masyarakat ternyata banyak sekali yang mitos ya. Salah satunya mengkonsumsi fast food itu ternyata juga mitos ya. Menjadi perokok itu juga antara mitos dan fakta gitu kan. Dan kita berada di segmen yang terakhir, Dokter, di segmen yang ketiga, Ya. Dr. Ardi. Mungkin pertanyaannya adalah mungkin apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker prostat itu sendiri, Dok? Ya. Karena sebetulnya penyebabnya sendiri juga masih
belum jelas. Semua kanker saya kira penyebabnya masih belum jelas. Hanya ada faktor predisposisi atau faktor risikonya itu yang bisa kita hindari, ya. Jadi kalau untuk mencegah sendiri ya lifestyle aja yang kita itu. Lifestyle. Jadi ya. kalau tadi seperti saya katakan, misalnya daging merah ya, yang ya kalau kita mengonsumsi jangan terlalu berlebihan, ya kan. Kemudian berlebihan pun takutnya kalau di Indonesia boros, Dok. boros juga. Boros tiap hari makan daging merah ya. Iya dong. Kemudian banyak mengkonsumsi sayur. Ya. Kemudian buah tomat, wortel itu. Memang seperti buah merah yang tomat itu dia mengandung lycopene yang memang ada anti kankernya prostat itu, ya. Jadi itu yang lifestyle itu yang kita rubah. Kemudian tadi seperti faktor risiko yang mengatakan berganti-ganti pasangan dengan terinfeksi, ya kan. Itu bisa dirubah juga kita lifestyle-nya. Betul. Supaya jadi jangan pola hidup itu adalah dasar ya, yang menjadi itu yang penting. Iya, ya. betul. Itu artinya faktor untuk pencegahannya, ya. Selama ini yang jangan sampai sebetulnya sakit itu jangan sampai berobat, ya. Sebaiknya orang sehat. Orang sehat itu kan lebih bagus. Prinsipnya adalah sehat dong ya. Iya, jadi jangan sampai seperti ini, misalnya di COVID ini kan orang pada sakit ramai berobat kan, akibatnya rumah sakit penuh. Demikian pula pada kasus-kasus kanker prostat, sebaiknya jangan sampai terkena dulu, ya. Meskipun kita tidak tahu penyebabnya apa, tetapi kita paling tidak beberapa faktor risiko tadi kita bisa hindari. Ya, lifestyle itu. Nah, karena kanker prostat itu terjadinya pada usia-usia yang sudah cukup lanjut, ya, ada baiknya seperti apa yang kita sediakan fasilitas di Trogorejo, bahwa umur 55 tahun itu sudah harus mulai berhati-hati. Aware lah, Dok ya. Nah, aware-nya bagaimana? Kita ada layanan di sini yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan USG. Itu tadi ya, Dok ya. Jadi yang ditawarkan sama SMC Trogorejo juga ada juga untuk check up dan pencegahan kanker prostat ya, Dok ya. Terutama USG yang dilakukan melalui dubur. USG lewat dubur itu kan? Ya, lewat dubur. Itu geli itu pas itu. Karena apa? Prostat itu letaknya dekat sekali dengan dubur. Baru tahu saya, Dok. Nah, bersebelahan persis, ya. Jadi itu nanti kita bisa lebih jelas ukuran prostatnya berapa, ada nggak tanda-tanda kankernya, ya. Jadi itu untuk yang penunjang, ya, pemeriksaan penunjangnya salah satu itu. Kemudian laki-laki 50 tahun ke atas yang mempunyai gejala yang seperti saya sebutkan tadi, itu gejala yang sulit kencing, kemudian malam hari sering kencing, setelah itu memeriksakan diri ke Trogorejo. Akhirnya aware sama diri sendiri, Dok ya. Itu untuk sahabat Trogorejo barangkali mungkin yang setiap malam sering sekali untuk buang air kecil, Dok ya. Terus kalau di toilet ngelihat ada yang gelagar-gelagar gitu, netes-netes gitu, itu juga berbahaya. Berbahaya. Jadi itu lebih baik memeriksakan diri, karena dokter urologi nanti akan memeriksa colok dubur. Sogok itu kan, colok dubur. Ya, colok dubur. Nggak usah malu, nggak usah takut, ya. Nggak usah malu, nggak usah takut tuh, ya. Relax saja, nikmati pemeriksaannya, ya kan. Relaxnya gimana, Dok, caranya, Dok? Kita kan deg-degan kalau orang ngomong, Dok ya. Kalau kita itu pakai alat, Dok ya, seperti ya? Enggak, pakai jari. Itu yang disebut DRE, ya. DRE itu Digital Rectal Examination. Ya, jadi dengan jari, ini dokter urologi lah paham nih, jari ini sakti. Ya. Jadi dia bisa mengetahui nih, ini kemungkinan ada kanker. Ya. Jadi kita melakukan colok dubur yang karena prostat itu sebelahnya dubur persis, sehingga kita bisa tahu. Itu secara secara visual itu bisa apakah merasakan ada yang berbeda di setiap dubur manusia atau gimana sih? Visual nggak bisa, tapi taktil, ya. Jadi perabaan kita. Perabaan kita mengasosiasikan bahwa ini. Jadi dokternya juga menikmati juga nih pemeriksaannya, ya kan? Ini ada istilahnya nodul. Nodul itu artinya prostatnya itu biasanya lembut. Ya, prostat normal itu seperti ini. Nih. Nah,
agak empuk gitu ya. Kalau sudah akut? Nah, kalau ada tanda kankernya biasanya keras seperti ini. Oke dong. Nah, ini keras-keras. Jadi dia tonjolan keras, besarnya tidak merata, ya berbenjol-benjol. Itu nanti si dokter pasti akan, wah ini kemungkinan ada kecurigaan kanker prostat. Nah itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan USG yang lewat dubur tadi atau TRUS namanya, TRUS, transrektal ultrasonografi. Ya, jadi itu dia nanti untuk memperjelas. Ya. Nah setelah itu nanti ditunjang juga kalau memang ada kecurigaan, ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium namanya PSA. PSA. Ya, prostatic specific antigen. Jadi itu PSA itu kandungan spesifik untuk prostat. Oke. Tapi bukan berarti bahwa PSA itu adalah kas kanker, bukan, ya, bukan kas kankernya. Tapi itu tandanya dari salah satu kanker prostatnya. Ya. Nah dari situ kalau selanjutnya adalah dilakukan biopsi transrektal. Biopsi itu di guiding dengan USG tadi, ya, kemudian akan diambil contoh jaringan sedikit itu di beberapa tempat, ya, sekitar 16 sampai 24 tempat itu kita tusuk jarumnya itu, kemudian kita periksa ke laboratorium patologi anatomi. Nah di situ nanti akan diketahui, oh ya ini betul ada kanker prostat. Wow, ya. Luar biasa. Ya. Tapi kalau kita pada waktu pemeriksaan tidak ada nodul tadi, tidak ada yang keras, prostat normal, kita tidak perlu aktif melakukan biopsi. Tidak perlu. Ya. Jadi mungkin itu gejala prostat sendiri tadi yang saya katakan itu kadang-kadang memang ada pada usia-usia tua. Itu tadi itu kali 55 tahun ke atas, ya, gitu ya. Tahun ke atas. Jadi belum tentu kanker. Tetapi alangkah baiknya 55 tahun ke atas itu sudah mulai check up istilahnya. Luar biasa. Dokter Ardi, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk sahabat Logorejo, dokter mungkin? Ya, sahabat Logorejo mungkin lifestyle-nya mulai diperbaiki, ya, pola hidup sehat yang harus betul-betul dipatuhi, ya, dipahami sehingga jangan sampai terjadi penyakit. Ya, lebih baik kita mencegah sebelum sakit beneran. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih untuk Dr. Ardi Santoso SPU, luar biasa. Dan di tema kita rubrik kita tanya dong dok ini kita sudah membahas panjang lebar seputar kanker prostat, ya, dari gejala sampai dengan mitos atau fakta dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dan jangan lupa untuk jadwal Dr. Ardi Santoso itu ada di hari Selasa, Kamis dan juga Jumat itu ada di lokasinya bedah urologi, dok, ya? Ya, lantai 1. Di lantai 1 Katlea, ya. Dan juga sekali lagi untuk info, Center of Excellence-nya Rumah Sakit Logorejo itu ada yang pertama IVF, ada bayi tabung, yang kedua ada bedah syaraf dan juga jantung. Jadi bisa konsultasikan segala penyakit Anda dan juga aware yang penting terhadap kesehatan, ya. Dan jangan lupa sekali lagi di Instagram, di follow terus di @rs.logorejo. Dan yang terakhir di YouTube kita, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di SMC RS Logorejo. Oke, dokter, sehat selalu, ya. Akhirnya kita berada di closing ini. Kita mau pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Logorejo yang sudah menyaksikan rubrik kita tanya dong dok. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.